Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan channel Pabrik News. Kali ini kita masih menyampaikan berita-berita masalah stasiun TV Trans 7 yang menayangkan berita pondok pesantren yang menjadi geger di masyarakat. Banyak santri dan alumni-alumni pesantren yang tidak terima dengan pemberitaan itu dan masih melakukan unjuk rasa di berbagai daerah. Mari kita simak videonya berikut ini. Kau ejek siang malam demi cuan, ketika susah buru-buru soal. Kiai kau hina di layar kaca, tapi minta berkah ketika sengsara. Kami santri bukan pengikut buta. Dengar, kami menjaga kehormatan ulama. Situasi pesantren dan Trans 7 makin aneh, sumpah. Jadi kan Trans 7 habis diboikot tuh. Terus tiba-tiba demo di depan Transmart. Sebenarnya masih satu induk sih, cuman apa ya? Habis itu ngeboikot juga IndiHome TV. Kok bisa? Soalnya IndiHome TV membolehkan Trans 7 buat muncul di platform mereka. What the f? Kalau udah kayak gini sih ya udah, boykot aja brand TV-nya sekalian. Sony, LG, Samsung itu boykot aja sudah. Karena TV-TV itu berani membroadcast menunjukkan Trans 7 di layarnya. Sudahlah. Visi dan penyampaian aspirasi dari Forum Santri Kabupaten Magelang. Yang pertama, DPRD Kabupaten Magelang harus segera mendorong kepada Kapolresta Kabupaten Magelang untuk menindaklanjuti laporan kami dengan mengusut tuntas secara hukum yang berlaku. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, DPRD Kabupaten Magelang untuk menyampaikan kepada DPR RI agar merekomendasikan hasil rapat di masa dengan DPR RI dan kementerian terkait untuk dikawal dan ditindaklanjuti sampai tuntas. Yang ketiga, kepada Trans 7 segera introspeksi dan mengevaluasi diri, dibarengi dengan memahami secara komprehensif terkait pondok pesantren, sehingga atas kejadian tersebut tidak hanya menyesal, tapi menyadari salah dengan ditindaklanjuti membuat program yang edukatif untuk menayangkan pondok pesantren Lirboyo maupun pondok pesantren lainnya secara objektif. 4. Mendukung Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang telah mengevaluasi adanya tayangan tersebut dengan komprehensif serta meninjau kembali izin operasional Trans 7. 5. Memohon Dinas Kominfo Kabupaten Magelang agar Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk memblokir hasil-hasil yang merendahkan dan menghujat pondok pesantren, kiai serta santri dan menindaklanjuti secara teknis kepada Trans 7 agar tidak berkepanjangan dan kegaduhan yang terjadi di masyarakat. Terakhir, mohon kepada Kementerian Agama Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, dan instansi pemerintah terkait segera memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang nilai-nilai luhur pesantren agar tidak mudah terpengaruh gerakan merendahkan kiai pesantren dan santri. Sampai sekarang
Tidak ada lembaga selain pesantren yang mendalami usul fikih. Kalau fikihnya gampang, mendalami ilmu mantik, mendalami ilmu kalam teologi, mendalami ilmu tafsir, musalah hadis, hadis sahih. Kenapa sahih? Memenuhi syaratnya ada 4: muttasil, dobit, thiqah, adil. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya makhluk, mauquf, munqati', mursal. Mana ada di luar pesantren bahas itu? Belum qiraat. Nah, artinya apa? Kiai-kiai berjasa besar membangun peradaban Islam di kampung-kampung dulu, di pusatnya dari kampung-kampung. Nah, sehingga katakan contoh Muhammadiyah, mohon maaf, Muhammadiyah berjasa besar. Apa jasanya? Menjaga imannya orang-orang Islam yang kerja di kantor Belanda. YouTuber Stephen Yang baru-baru ini didatangi oleh Banser karena unggahan dan postingan yang seolah-olah membela Trans 7. Kedatangan Banser ini bertujuan untuk meminta klarifikasi dari Stephen karena mereka merasa kecewa dan tersinggung. Jadi kita tahu sendiri bahwa kemarin ada polemik soal Trans 7 dan muncul seruan boikot dari kalangan Nahdlatul Ulama. Termasuk Banser karena ada tayangan yang dianggap meremehkan atau melecehkan ulama dan institusi pesantren. Nah, di tengah situasi tersebut, Stephen justru membuat sebuah konten yang dianggap oleh Banser dan sejumlah pihak yang menggeruduk rumahnya ini terkesan membela atau berpihak pada Trans 7. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari isi kontennya, Stephen justru ingin menyoroti hal lain. Ia mengatakan bahwa ada isu yang lebih penting karena polemik Trans 7 itu terkesan menutupi kasus besar yang terjadi di Indonesia. Namun Banser tetap merasa tersinggung dan beberapa anggota datang langsung ke rumah Stephen di salah satu perumahan di Jember. Nah, disitulah Banser menjelaskan tentang pesantren, peranannya, dan nilai-nilai yang mereka junjung. Kegiatan klarifikasi ini terjadi pada Jumat sore dan Stephen pun meminta maaf atas kontennya yang dianggap menyinggung itu. Dalam klarifikasinya, Stephen mengatakan bahwa ia tidak bermaksud membela Trans 7, melainkan ingin mengajak penonton fokus pada isu undang-undang reses yang sedang dibahas oleh pemerintah saat ini. Menurutnya, hal ini lebih penting karena menyangkut demonstrasi besar beberapa waktu lalu yang menuntut penghapusan tunjangan rumah kan? Namun justru kini pemerintah malah menaikkan dana reses. Pada akhirnya, Stephen juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada NU, Banser, dan seluruh pengikutnya. Ia menyesal karena videonya telah melukai perasaan banyak pihak dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam membuat konten ke depannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwiril zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwiril zalimin bil. Dalam rangka suksesnya kegiatan, kita perlu ujung tombak dan ujung tombok. Dalil. Itu mulu yang diomongin. Cuma gitu. Kita mau ngomongin dalil tapi kalian nggak paham kan? Cuma gitu. Atau ada komentar gini nih. Udah salah aja. Gak usah cari kebenaran. Kali ini kami nggak akan mau bicarakan perihal ilmiah karena udah diomongin di konten-konten kita yang lain. Lihat aja di sini atau sini full narasi ilmiah semua kalau kalian nggak percaya cek. Cuman kami hanya ingin menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, suatu kelompok kalau terlanjur terdoktrin dengan stigma negatif, suatu kelompok kalau sudah terlanjur subjektif ya sulit. Coba berpikir secara objektif. Katanya mau meningkatkan intelektualitas, tapi cara berpikir aja masih salah. Ini sih namanya salah penalaran logika. Padahal kita terbuka loh kalau misalnya mau diskusi, kita terbuka kalau memang mau dikritik. Harusnya ini dibantu ini buat dibalas kebencian kan angel, sulit. Emang bener kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gak usah menjelaskan dirimu kepada siapapun yang membenci agama. Bener ya komentar abang-abang ini. Sekian, sehat-sehat dan selamat Hari Santri 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat miris sekali bagi orang-orang yang akhir zaman ini sangat-sangat ngawur sekali. Banyak orang yang menghujat pesantren, banyak orang yang menghujat para kiai-kiai kita. Padahal beliau-beliau semua adalah bentuk penguatan benteng negara Indonesia ini. Apalagi yang lagi viral-viralnya baru kemarin hari Senin. Di antaranya ada TV dari Trans 7 meliput daripada menyebarkan kebencian ataupun ketidaksukaan kepada santri dan guru-guru kita. Hal seperti itu tidak pantas sekali ditayangkan. Apakah tidak ada lagi yang ditayangkan, dan apakah tidak ada lagi kegiatan yang ada di kegiatan TV itu? Tolonglah dipikir akal sehatnya di mana. Jangan sesekali panjenengan semua semena-mena mengupload ataupun mengadakan suatu kegiatan sampai menyinggung perasaan orang lain. Apalagi yang panjenengan singgung adalah para masyayikh kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Semuanya para santri senusantara merasa sakit hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Tolong segera memohon ampun kepada Allah dan memohon ampun kepada guru-guru kita semuanya untuk kru TV Trans 7. Kalau panjenengan semua pengen selamat dunia akhirat, pengen diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, segeralah Anda minta ampunan kepada guru-guru kita dan kepada seluruh santri senusantara. Mari untuk semuanya para santri-santri senusantara, kita berdoa, kita mendoakan, kita bersatu untuk pesantren-pesantren kita, untuk guru-guru kita. Kita jaga guru-guru kita, jangan sampai ada yang menyakiti guru kita, apalagi sampai membuat sakit hati guru-guru kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita doakan untuk guru-guru kita, semoga beliau-beliau semua diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah segerakan angkat derajat beliau dan seluruh santri-santri senusantara tetap bersatu, tetap berpegang teguh kepada kesantriannya, selalu menjaga etika adab kesantriannya, dan semoga kita sebagai santri terus diakui oleh guru-guru kita dan kita bisa menjalankan kesantrian kita sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trans 7 diboikot karena mengulas berita tentang pesantren. Banyak banget yang dari kemarin minta Mbak Inem Jogja bahas ini, Mbak Inem bahas ini, Mbak Inem ini seru banget loh. Mbak Inem Jogja mencoba ya mencari informasi tentang Trans 7 ini di boikot itu, kok malah beritanya itu munculnya. Sebenarnya Mbak Inem mau tanya, ini tuh yang di boikot itu Trans 7, Trans TV atau Transmart? Karena beritanya itu kok malah yang di demo itu yang Transmart, guys. Ya, jadi Mbak Inem tuh bingung, yang bener yang mana tuh? Trans 7, Transmart atau Trans TV? Karena kemarin kalau aku lihat demonya malah di Transmart ya. Nah, terkait tentang hal ini Mbak Inem Jogja belum bisa mengomentari karena Mbak Inem Jogja itu belum jelas. Mbak Inem juga nggak ngerti tentang dunia pesantren itu seperti apa. Ya, jadi di saat kalian nyuruh Mbak Inem mengulas tetapi Mbak Inem Jogja belum paham seperti apa kejadian yang sebenarnya, ya Mbak Inem nggak bisa komentar. Mbak Inem masih bingung ini yang benernya yang diboikot itu Transmart atau Trans TV atau Trans 7. Coba deh jawab, karena di FWP-nya Kak Inem Jogja itu yang di demo itu Transmart, guys. Sebenarnya Trans 7 atau Transmart toh?
خدك المياس يا عمري يا غصيل البال كاليسر انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري خدك المياس يا عمري يا غصيل البال كاليسر خدك المياس يا عمري. Kiai dulu itu emang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai gitu. Terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan, masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tuh udah ada seperti itu udah. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian, yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik bagus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baiknya. Namanya profesi ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Bahaya banget Imam kalau udah merasa benar sendiri, alim sendiri, orang lain dianggap rendah semua. Al-Mukarram para kiai mohon izin di atas mobil. Sahabat-sahabat keluarga besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada siang hari ini di kantor Trans 7. Kantor apa ini? Sahabat-sahabat, mana Ansor? Mana Ansor? Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kiai untuk pondok pesantren. Apabila ada kiai ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan. Trans 7 telah menghina melalui siaran-siarannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah.
sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan Republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Setuju tolong. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Ini anak Banser menggorok PKI. Menjual darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Kami kader Ansor dan Banser siap menjalankan perintah para kiai. Apabila kiai perintah, hari ini kami golok. Agar kalian tahu, saudara-saudara Trans TV, Trans 7, ya, ingat kehadiran kami di sini. Ini masih representasi perwakilan. Kalian bayangkan 100 juta umat Nahdlatul Ulama. Apabila datang ke kantor kalian membahas ini, saya kira tidak sampai 10 menit akan harus sini. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ansor Banser. Luar biasa. Luar biasa. Demikianlah video yang bisa kita sampaikan dari pendapat warganet. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian-kejadian di masyarakat. Bisa kita ambil faedahnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.